Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah melakukan hal yang terpenting. Sebelum mendengar, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau mendengar firman-Mu. Mari berbicara kepada setiap kami, Roh Kudus. Tuhan memberkati, menjamah, melawat, dan memulihkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melakukan hal yang terpenting. Apa sebenarnya hal yang terpenting dalam kehidupan? Saudara, kalau kita membaca Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Marta, dia sibuk dengan banyak hal sehingga Marta gagal memahami hati Tuhan. Bagaimana dia mau paham hati Tuhan sementara dia tidak pernah mendengar suara Tuhan? Marta dia sibuk dengan kesibukannya. Tetapi Maria dia memilih hal yang perlu, yaitu duduk di kaki Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, dan dia memahami hati Tuhan. Yesus berkata, Maria sedang memilih hal yang terpenting dalam kehidupan. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita terlalu sibuk dengan banyak hal, dengan bisnis kita, kesibukan kita, dengan kesukaan kita, hobi kita, sampai kita lupa untuk mencari Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang boleh saja sibuk melayani Tuhan, tapi jauh dari Tuhan. Banyak orang punya alasan banyak untuk alasan dia tidak mau datang mencari Tuhan. Tapi sebenarnya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa melakukan dua hal. Yang pertama, Tuhan bisa ambil semua kesibukan kita, sehingga kita tidak punya kesibukan apa-apa, alias pengangguran. Kalau kita orang yang sibuk berbisnis, bekerja, mencari uang, sampai kita lupa Tuhan, Tuhan bisa ambil pekerjaan kita, Tuhan bisa ambil semua urusan-urusan kita, Tuhan bisa ambil semuanya, sehingga kita enggak punya kegiatan apa-apa. Saudara mau diperlakukan Tuhan seperti itu? Kalau tidak mau, carilah Tuhan sebelum semua kesibukan kita diambil oleh Dia. Tuhan ingin kita dekat dengan Dia, mencari Dia. Tapi kalau kita tidak mau, Tuhan bisa ambil semua kesibukan sampai kita dipaksa untuk mencari Tuhan. Yang kedua,
Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa buat kita sakit, tergeletak di tempat tidur dan tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa berdoa, menyembah Tuhan, dan ngobrol dengan Tuhan. Kalau orang sedang sakit, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ingin bekerja nggak kuat, dia hanya bisa terbaring dan tergeletak dan hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita terlalu sibuk dengan banyak hal, kalau Tuhan mau, dia bisa buat dengan cara yang terpaksa dibuat sakit sehingga kita hanya bisa tergeletak dan kita akhirnya datang mencari Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan disegarkan kembali. Saudara mau Tuhan perlakukan seperti itu? Kalau tidak mau, sebelum dibuat seperti itu, carilah Tuhan, sediakanlah waktu untuk Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang terakhir Yesaya 40 ayat 31 demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru, saudara. Tuhan ingin kita kuat setiap hari. Tetapi harus ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa langsung berikan kekuatan tanpa kita mencari Tuhan. Saudara, itu sebabnya carilah Tuhan. Sediakanlah waktu untuk Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Mengingatkan kami bahwa hal yang terpenting dalam hidup adalah mencari Tuhan. Biar setiap kami dimanapun kami berada, biar kami sadar dan kami menyediakan waktu untuk Tuhan. Jamah kami berkati pulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.